Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, yaitu saya sendiri, Rahel Sarita Ardi dengan NIM A1C1190151 dan teman saya Ruth Ira Angel dengan NIM A1C11948. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Peserta Didik. Yang pertama yaitu pengertian kecerdasan. Menurut William Stein, kecerdasan adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk menyesuaikan pikirannya terhadap persyaratan atau tuntutan baru. Sedangkan Charles Perman menyebutkan bahwa kecerdasan merupakan dua kemampuan, yaitu kemampuan yang memegang tugas-tugas intelektual dan sejumlah kemampuan khusus atau memecahkan persoalan. Baylor dan Charles mengungkapkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dan memecahkan persoalan-persoalan baru. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama, faktor bawaan atau biologis. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas. Yang ketiga, faktor pembentukan atau lingkungan. Yang keempat, faktor kematangan. Yang kelima, faktor kebebasan. Yang keenam, faktor pengalaman. Yang kedua, lingkungan. Yang kedelapan, kemampuan dan keputusan. Yang kesembilan, aktivitas belajar dan kegiatan harian. Alat kecerdasan. Di dalam tubuh manusia terdapat sebuah alat yang sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang, yaitu otak. Otak bergerak berdasarkan pikiran. Antara otak dan pikiran sulit dipisahkan. Otak adalah organ nyata yang kasat mata. Sebaliknya, pikiran bersifat abstrak dan tidak bisa dilihat. Hasil kerja pikiran adalah nyata dan ini merupakan hasil kerja otak juga yang menandakan bahwa pikiran dan otak. Kecerdasan ganda. Istilah kecerdasan ganda atau inteligensi bukanlah suatu yang baru bagi kita sebagai pendidik, namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu tentang kecerdasan berkembang. Banyak ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu melakukan penelitian tentang otak manusia. Setiap individu tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi lebih, yaitu disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda yang dikemukakan oleh Howard Gardner akan dijadikan acuan untuk lebih memahami bakat dan kecerdasan individu. Gerald E. Kemp dan kawan-kawan mengemukakan beberapa karakteristik individu siswa yang perlu dipahami, antara lain age and maturity level, motivation and attitude toward subject, expectation and vocation level, special talent, mechanic dexterity, ability to work under various and in fair condition. Jenis-jenis kecerdasan. Inteligensi bahasa atau language. Kecerdasan bahasa berisi kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan arti yang kompleks. Inteligensi logis matematis. Kecerdasan logis matematis memungkinkan seseorang terampil dalam mengemukakan proposisi dan hipotesis dan melakukan operasi matematis yang kompleks. Inteligensi visual spesial. Orang yang memiliki kecerdasan spesial adalah orang yang memiliki kapasitas dan dalam berpikir secara 3 dimensi. Inteligensi musikal dibuktikan dengan adanya rasa sensitif terhadap nada, melodi, dan irama musik. Inteligensi kinetik tubuh memungkinkan seseorang memanipulasi objek dan cakap melakukan aktivitas fisik. Inteligensi interpersonal dapat memahami, dapat melakukan interaksi secara efektif dengan orang lain. Inteligensi interpersonal atau sosial bentuk kemampuan dalam membangun persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan kemampuan tersebut dalam membentuk rencana dan mengarahkan orang lain.
Inteligensi naturalis, keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies flora dan fauna di lingkungannya. Cara meningkatkan kecerdasan ganda. Tugas guru dan pendidik adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang dapat mengembangkan semua kecerdasan yang ada pada setiap individu anak didik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang mengembangkan semua kecerdasan, yaitu mengaktifkan seluruh indera anak didik, melatih inteligensi atau kecerdasan yang berimbang, melatih silang inteligensi atau kecerdasan yang berbeda. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ruth Ira Angel. Baiklah, saya Ruth Ira Angel akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rahel Sarita Ardi, yaitu tentang faktor-faktor penting dalam meningkatkan kecerdasan ganda. Nah, implementasi teori kecerdasan ganda terdiri dari orang tua, siswa, ataupun orang tua murid, guru, sistem penilaian, kurikulum, dan fasilitas. Lalu, ada yang namanya kecerdasan ganda dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sekolah, pengembangan kecerdasan ganda dapat dilakukan dengan baik dan dapat dilakukan dengan teknik tutor sebaya. Menilai potensi dan cara anak dalam mencapai tujuan tertentu merupakan langkah awal dalam mengenal kecerdasan ganda. Tidak selamanya tes formal mampu memberikan informasi yang cukup mengenai kecerdasan seseorang. Indikator pengamatan yang baik dapat menunjukkan kecenderungan terhadap aspek kecerdasan seseorang, terutama cara menggunakan waktu luang, minat terhadap suatu objek, membantu dalam menggali kecenderungan. Secara sederhana, observasi membantu dalam menggali kecenderungan kemampuan seseorang dan menentukan wilayah lain yang perlu dioptimalkan. Lalu, ada implikasi perkembangan kreativitas. Kreativitas itu perlu dikembangkan melalui jalur pendidikan. Namun, dalam kenyataannya, kreativitas bukanlah sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik, melainkan itu hanya memungkinkan untuk dapat dimunculkan. Oleh sebab itu, guru diharapkan dapat menyajikan materi pembelajaran, menyiapkan berbagai media, menggunakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan posisi peserta didik sebagai subjek daripada objek pembelajaran, serta mengadakan evaluasi yang tepat, sehingga mampu mendukung pengembangan kreativitas peserta didik. Lalu, kecerdasan ganda dalam hubungan teman sebaya, apa saja itu? Nah, latar belakang dari hubungan dengan teman sebaya itu yang pertama yaitu adanya perkembangan proses sosialisasi. Lalu yang kedua adanya kebutuhan untuk menerima penghargaan. Yang ketiga perlu perhatian dari orang lain. Yang keempat ingin menemukan dunianya. Hakikat teman sebaya yaitu teman sebaya bagaimanapun juga terbentuk mulai dari kelompok informal ke organisasi. Nah, teman sebaya mempunyai aturan-aturan tersendiri baik ke dalam maupun keluar. Situasi daripada harapan teman sebaya ini sepenuhnya disetujui oleh harapan-harapan orang dewasa. Lalu, kalian tahu gak sih fungsi dari teman sebaya itu? Nah, fungsi dari teman sebaya itu sendiri, yang pertama itu mengajarkan kebudayaan. Yang kedua, itu mengajarkan mobilitas sosial. Yang ketiga, membantu peranan sosial yang baru. Lalu, yang keempat, sebagai sumber informasi bagi orang tua dan guru
bahkan untuk masyarakat. Lalu yang kelima ada mengajar moral orang dewasa. Nah, ciri-ciri teman sebaya itu yang pertama, tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas. Yang kedua, bersifat sementara. Yang ketiga, mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas. Nah, pengaruh dari perkembangan teman sebaya itu sendiri yaitu ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Nah, kalau kalian ingin tahu pengaruh positif dari teman sebaya itu, nah yang pertama ini adalah individu akan lebih siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Individu dapat mengembangkan rasa solidaritas antar kawan. Yang kedua, setiap anggota dapat berlatih memperoleh pengetahuan, mendorong individu juga untuk bersikap mandiri. Nah, di samping ada dampak positifnya, ada juga nih pengaruh perkembangan teman sebaya yang berdampak negatif, yaitu yang pertama, sulit menerima seseorang yang tidak mempunyai kesamaan. Terus, yang kedua itu dia tertutup bagi individu lain yang tidak termasuk anggotanya. Jadi, dia itu cuma mau sama berteman itu dengan ya kelompoknya sendiri. Nah, terus ada lagi nih dampak negatifnya, timbulnya pertentangan antar kelompok. Jadi tuh kayak geng yang satu dengan geng lain. Nah, jadi begitulah pengaruh dampak dari perkembangan teman sebaya. Nah, sekian presentasi dari kami. Bye-bye. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.